Semua konsep rukun iman itu tidak ada yang indrawi. Maka kita percaya dengan sesuatu tanpa melihatnya, tanpa mendengar, tanpa apalagi menyentuh, tanpa mencium, itulah iman. Itulah iman. Kita mau masuk yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman pada Allah itu bukan sekedar percaya ada Tuhan, Pak. Belum sah kalau orang percaya pada Tuhan. Karena iblis percaya pada Tuhan. Iblis itu pernah bilang, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhan, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Jadi iblis masih percaya ada Tuhan. Karena itu dia berdoa pada Tuhan. Tetapi Al-Quran menyatakan wa kana minal kafirin, iblis itu kafir. Maka kalau orang yang 96% percaya ada Tuhan, itu belum beriman, Pak. Dia akan disebut beriman ketika percaya pada Tuhan yang namanya Allah, yang memiliki sifat-sifat sesuai yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu baru beriman. Apa sifatnya? Sifat yang pertama adalah Allah Ahad, Allah satu. Allah nggak mungkin lebih dari satu, Pak. Tuhan tidak mungkin lebih dari satu. Lauka nafihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di alam semesta ini ada Tuhan yang lebih dari satu, pasti hancur alamnya. Kita tidak mengenal ada konsep dewa-dewa yang banyak, di mana dewa-dewa itu lalu saling berperang. Bisa dibayangkan kalau Tuhan ada dua, Tuhan A dan Tuhan B. Tuhan A pengen menciptakan matahari satu saja, satu aja udah panas. Kalau Tuhan B bilang dua lah, dua. Lalu mereka berdebat, satu dua, satu dua, satu dua. Lalu tidak ada titik temu. Lalu mereka bertikai. Kalau Tuhan bertikai, yang dilempar bukan batu, Pak. Yang dipegang bukan kayu, yang dilempar planet-planet, mungkin galaksi. Maka alam semesta pasti hancur kalau Tuhan lebih dari satu. Kalau ternyata Tuhan A menang, Tuhan B kalah, maka Tuhan B nggak layak disembah. Kan dia kalah. Ngapain nyembah Tuhan yang kalah? Sembahlah Tuhan yang menang. Maka Tuhan pasti satu. Tidak mungkin lebih dari satu. Oh, ini konsep Tuhannya begini. Tuhannya memang lebih dari satu, tapi Tuhan yang lain itu nggak ngapa-ngapain, diam aja. Kalau Tuhan nggak ngapa-ngapain, jangan jadi Tuhan, Pak. Al-Quran menyatakan kulla yaumin huwa fi sya'an. Tiap hari Tuhan itu selalu sibuk. Detik ini kita menarik napas, di waktu yang sama ada orang mengeluarkan napas, di waktu yang sama ada jantung berdetak, di waktu yang sama ada hujan turun, entah di mana, di waktu nanti ada. Itu tiap detik, tiap waktu Tuhan itu selalu dalam kondisi menciptakan, mematikan, menghidupkan, menggerakkan. Kalau Tuhan nggak ngapa-ngapain, nggak jadi Tuhan. Maka konsep Tuhan berdiri lalu di sampingnya ada Tuhan asisten, nggak ngapa-ngapain, itu sebenarnya nggak Tuhan dia, karena nggak ngapa-ngapain. Bayangkan kalau kita punya perusahaan, lalu pimpinan perusahaan, direktur utamanya, itu nggak ngapa-ngapain, rapat enggak, masuk enggak, kerja enggak. Ketika dilaporkan ada penurunan pendapatan, dia diam saja. Ketika dilaporkan ada pegawai yang berkelahi, dia diam saja. Ketika kantornya kebakaran, dia diam saja. Nggak layak jadi pimpinan, Pak. Nggak layak. Tuhan harus selalu melakukan aktivitas. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Maka konsep Tuhan satu, sampingnya ada Tuhan duduk di sebelah kanan tidak ngapa-ngapain, konsep yang tidak enak diterima. Tuhan pasti satu. Nah, tadi kan kita bilang bahwa percaya adanya Tuhan itu belum beriman, tapi percaya pada Tuhan yang namanya Allah, itulah yang beriman. Sifat yang dalam Al-Quran beberapa tadi. Pertama, Allahu qul huwallahu ahad, satu. Allah tidak mungkin lebih dari satu. Otak manusia sulit menerima Tuhan lebih dari satu. Presiden ada dua di satu negara, pasti kacau. Panglima TNI, panglima militer ada dua dalam satu negara, pasti kacau. Di RT Bapak ada dua RT, kepala RT, ketua RT, pasti lingkungannya semerawut. Harus satu. Tuhan harus satu. Logika sederhana kita, nggak usah kuliah jauh-jauh, tidak usah repot-repot, pasti akan membenarkan Tuhan itu satu. Allahus Samad, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita bergantung. Ini Tuhan yang ideal. Ketika kita sedih, Tuhan bisa menenangkan kita. Ketika kita takut, Tuhan bisa memberikan
keamanan buat kita. Ketika kita lapar, Tuhan memiliki kemampuan untuk membuat kita kenyang. Ketika terjadi bencana, Tuhan bisa menghilangkan bencana dan seterusnya. Kalau Tuhan tidak memiliki kemampuan seperti itu, nggak jadi Tuhan. Nggak jadi Tuhan. Makanya ketika diskusi Nabi Ibrahim dengan orang-orang yang menyembah berhala, itu kan ceritanya diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim itu dari ABG sudah pinter, Pak. Nabi-nabi itu diangkat menjadi nabi beda-beda. Nabi Muhammad usia 40 tahun, Nabi Isa dari bayi jadi nabi. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Jadi nabi waktu bayi, Pak, Nabi Isa itu. Makanya Nabi Isa diduga menjadi anak Tuhan karena dari bayi sudah seperti ini, pantas banget. Nggak punya bapak bisa lahir. Ibunya perempuan suci. Mau dituduh ibunya anaknya memiliki keluar biasaan yang tidak mungkin terjadi lagi setelah Nabi Isa. Nggak mungkin. Ada bayi bisa ngomong, nggak mungkin. Bukan cuma ngomong tapi melakukan debat tanya jawab. Kalau Nabi Ibrahim jadi nabi bukan usia 40 tahun, bukan bayi tapi ABG. Wa laqad ataina Ibrahim rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. ABG sudah jadi nabi. Nah, Nabi Ibrahim ketika dia melihat kok bisa orang menyembah bintang, kok bisa orang menyembah patung, kok bisa menyembah raja, dia resisten. Suatu saat diajak teman-temannya untuk ikut acara festival. Faqala inni sakim, saya nggak bisa ikut, lagi sakit. Kemudian dia pergi ke tempat penyembahan berhala, dihancurkan semua berhala, disisakan yang paling besar. Lalu barang yang digunakan, kampak yang digunakan untuk menghancurkan berhala ditaruh di berhala yang paling besar. Orang-orang lalu setelah dari festival balik ke tempat penyembahan, dilihat Tuhannya hancur. Tuhannya hancur, ada yang tangannya putus, kepalanya pecah, ada yang badannya terpotong-potong. Lalu mereka bertanya, kok bisa Tuhan kita hancur? Nah, lalu ada yang bilang, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mungkin kerjanya Ibrahim kali. Soalnya dia selalu debat kita masalah Tuhan. Ibrahim dipanggil, qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Panggil Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil, Nabi Ibrahim bilang apa? Sederhana saja. Oke. Ini tempat TKP-nya di mana? Di tempatnya ini. Korbannya siapa? Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang kecil. Lalu barang yang digunakan untuk menghancurkan apa? Kampak. Mana kampaknya ada di mana? Di berhala yang paling besar. Yang punya motif untuk menghancurkan siapa? Berhala yang paling besar, karena merasa tersaingi sama yang kecil. Lah kenapa nggak nanya sama yang besar? Kok nanya saya? Tuh kan. Lalu orang-orang bilang, oh iya, kan patung nggak bisa ngomong. Oh iya, Tuhan saya emang nggak bisa membela diri. Dia dihancurin aja nggak bisa bela diri, apalagi menolong saya. Nolong diri sendiri nggak bisa, apalagi nolong saya. Maka kemudian sebagian dari mereka pulang, oh iya, oh iya, oh iya. Singkat kata, Nabi Ibrahim kemudian dihukum dengan dibakar hidup-hidup dan tidak sakit, tidak tewas akibat hukuman itu, karena itu mukjizatnya. Tetapi Nabi Ibrahim mengajarkan nggak bisa. Kalau Tuhan nggak bisa menolong kita, jangan jadi Tuhan. Apalagi menolong kita, menolong diri sendiri nggak bisa, masa mau jadi Tuhan? Kayak gitu. Konsep kita gampang. Tuhan kita as-somad tuh enak banget, Pak. Enak banget. Kita sudah mengalami berapa kali misalnya dalam kondisi, ya Allah ini gimana caranya, tiba-tiba ada solusi. Itu as-somad, Pak. Ya tidak selamanya Allah memberikan solusi, karena Allah menguji kita supaya kita bersabar. Karena orang yang baik pun harus diuji. Tapi ketika ada saat sekali, dua kali, beberapa kali, ketika saya mengalami beberapa kali, Bapak Ibu juga mengalami beberapa kali, karena memang kita punya Tuhan yang as-somad, Pak. Yang mustahil jadi mustahil dalam otak kita, bukan mustahil dalam hakikat. Itu bisa kemudian terurai, bisa menjadi selesai dengan solusi yang kadang-kadang nggak kepikiran oleh kita, karena as-somad. Maka tolaklah semua Tuhan yang nggak bisa bela dirinya sendiri, melindungi diri sendiri nggak bisa, apalagi melindungi kita. Sederhana, Pak. Nah kemudian lam yalid wa lam yulad, Tuhan kita tidak melahirkan. Kalau Tuhan melahirkan, misalnya Tuhan terlahir tahun 1980, lah sebelum 1980 Tuhannya siapa? Nah kalau Tuhan
dilahirkan tadi ya. Kalau Tuhan dilahirkan seperti itu, ada Tuhan dilahirkan tahun 1980, maka sebelum 1980 nggak ada Tuhan. Kalau Tuhan dilahirkan, maka orang tua Tuhan ini juga harus jadi Tuhan. Kalau Tuhannya melahirkan, maka anaknya Tuhan harus jadi Tuhan. Konsep sederhana begitu, Pak. Manusia melahirkan manusia. Ikan bertelur, menetas telurnya jadi ikan. Burung dara bertelur, menetas telurnya jadi burung dara. Kambing beranak kambing. Kalau manusia melahirkan ikan cupang, mustahil. Pasti bohong. Kalau ikan cupang melahirkan burung dara, mustahil. Pasti bohong. Tuhan melahirkan Tuhan. Ikan melahirkan ikan, manusia melahirkan manusia. Lah kalau Tuhan satu, konsep yang pertama, Tuhan tidak mungkin lebih dari satu. Lebih dari satu pasti ribut. Maka itu yang disebut beriman, Pak. Dan beriman gak sulit. Kita sudah menjalani itu. Kita percaya ada Tuhan, iya. Namanya siapa? Allah. Tahu dari mana Allah? Karena Allah yang memperkenalkan diri. Mana nama? Oke, memperkenalkan dirinya. Bismillah. Lu kita dikenalkan Tuhan kok. Bapak baca Quran pertama kali, Bismillahirrahmanirrahim. Ada dengan nama Allah. Tuh Allah sendiri nyebut namanya Allah. Jadi kita itu sudah beriman dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya ada Tuhan yang menguasai dan memiliki sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quran, dan kita yakini sifat itu semua. Semua yang hadir di sini adalah percaya bahwa Tuhan kita Allah, Tuhan kita tempat kita bergantung, Tuhan kita tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu beriman pada Allah. Jadi nggak cukup beriman pada Tuhan, nggak cukup. Orang-orang yang beragama lain itu juga percaya Tuhan, tetapi Tuhan mereka merayakan mana na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang kafir menyatakan kami menyembah Tuhan-Tuhan yang di sini itu sebenarnya tujuannya Tuhan loh. Tujuannya Tuhan, cuma nyembahnya dengan cara menyembah patung-patung ini. Allah tolak. Kalau kamu percaya saya, percayalah dengan yang saya yang sebenarnya. Nah kemudian percaya pada Tuhan dengan sifat-sifatnya juga. Dan Tuhan tidak mau disembah dengan cara yang salah. Tuhan pengen kita nyembah langsung kepada Dia, gitu kira-kira. Kita diminta ibadah langsung pada Tuhan. Mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk beribadah dengan murni, tidak dengan cara-cara yang salah. Nah, dari sini rukun iman yang pertama seperti itu. Percaya adanya Tuhan yang namanya Allah, memiliki sifat-sifat ini. Lalu detail-detail mazhab Asy'ariyah menyebut Tuhan begini, mazhab Mu'tazilah Tuhan begini, itu nggak wajib, Pak. Tuhan itu sangat besar sehingga nggak mungkin manusia bisa tahu secara detail. Artinya apa? Perdebatan-perdebatan yang dalam sekte atau dalam mazhab-mazhab ilmu kalam itu perdebatan dalam furu, dalam masalah yang tidak ketika kita tolak kita jadi kafir, nggak masalah. Ya itu yang perlu, karena nanti Bapak akan dapati ada orang yang sedemikian kuat berpegang pada sekte, lalu dia dengan beraninya mengkafirkan yang nggak sekte itu, padahal sekte itu ijtihadi, hasil pikiran kita setelah membaca ayat Al-Quran, membaca hadis, kita tafsirkan, lalu muncullah konsep Tuhanan seperti ini. Sementara keyakinan kita itu basisnya harus keyakinan yang berasal dari ayat dan hadis. Nah, oke, nanti bisa dilanjutkan kalau materi ya yang percaya pada Tuhan ini. Gini deh, saya kasih gambaran. Al-Quran berapa kali bilang wa ma qadarullaha haqqa qadri. Kamu tuh nggak tahu Tuhan dengan hakikat yang sebenarnya. Kita nggak tahu Tuhan. Kenapa? Pertama, Tuhan nggak kelihatan. Lantaroni, kamu nggak akan lihat aku. Kalau kita nggak ngelihat, bisa nggak kita mengetahui seseorang? Saya kasih contoh. Saya punya teman namanya Togati. Bapak nggak pernah ketemu. Bapak tahu nggak kira-kira orangnya seperti apa? Ibu nggak pernah ketemu. Bisa nggak ibu mendeskripsikan Fatimah itu? Nggak bisa, karena harus ketemu dulu. Sementara kita punya mata, nggak bisa ngelihat Tuhan. Oke kan, kita punya otak. Wa ma utitum minal ilmi illa, ilmunya cuma sedikit banget.
Sedikit itu kayak misalnya saya punya flash disk, itu memorinya cuma 1 giga, memori 1 giga, tetapi kemudian konsep ketuhanan itu adalah 1000 tera. Kira-kira bisa nggak flash disk 1 giga menampung 1000 tera? Nggak bisa. 1 tera juga nggak bisa. 100 giga juga nggak bisa. Allah tuh sangat agung, otak kita nggak bisa. Oke, pakai apa lagi? Pakai hati. La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Allah nggak bisa dinalar pakai hati. Karena itulah siapapun yang mempelajari ilmu kalam harus punya keyakinan bahwa yang saya pikirkan tentang Tuhan itu belum 100% benar. Karena pikiran saya juga belum tentu benar. Jadi kalau Bapak tahu ilmu akidah itu segini Pak. Ini semua orang yang beragama Islam tuh meyakini Allah Ahad, Somad, Lam Yalid, Lam Yulad. Tetapi nanti ada cabang-cabang yang banyak tuh. Ada diskusi kecil. Apakah Tuhan Yanzilu Rabbuna, Tuhan turun naik? Apakah Tuhan di arsy? Apakah Tuhan? Nah yang seperti itu boleh beda pendapat. Nah yang nggak boleh itu kemudian sama-sama nggak tahu Tuhan lalu bilang keyakinan itu tergantung saya. Nah karena itulah seharusnya akidah itu gampang. Bapak dan Ibu ini sudah berakidah dengan baik. Ketika Bapak tahu namanya Tuhan Allah, Allah As-Somad, Lam Yalid wa Lam Yulad, maka saat itu kita sudah berakidah benar. Kecil-kecilnya itu silakan dipelajari kalau mau, kalau nggak tahu juga nggak apa-apa.